Yang pertama, kegiatan produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Kegiatan produksi merupakan kegiatan ekonomi yang memadukan berbagai faktor produksi melalui suatu proses tertentu yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu perusahaan. Tujuan produksi. Tujuan produksi ada 4. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Menghasilkan barang atau jasa merupakan tujuan yang paling banyak ditemui dari kegiatan produksi. Hal ini didasarkan pada kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan manusia yang meningkat memotivasi produsen menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan. Yang kedua, mendapat keuntungan. Secara ekonomi, mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang diharapkan dan rasional dari setiap kegiatan produksi. 3. Mengganti barang yang rusak. Daya tahan suatu barang hasil produksi terbatas. Artinya dalam jangka waktu tertentu, nilai dari barang tersebut akan berkurang atau rusak. 4. Mencapai kemakmuran. Tujuan akhir dari produksi adalah mencapai kemakmuran, tidak hanya dari sisi produsen, tetapi dari pihak konsumen juga. Jika produsen ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum, namun dari sisi lain konsumen ingin memperoleh kepuasan yang maksimum. Tujuan produksi. Tujuan produksi ada 4. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Menghasilkan barang atau jasa merupakan tujuan yang paling banyak ditemui dari kegiatan produksi. Hal ini didasarkan pada kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan manusia yang meningkat memotivasi produsen menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan. Kuantitas dan Yang kualitas kedua, produksi. mendapat keuntungan. Secara ekonomi, mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang diharapkan yaitu dan suatu rasional dari upaya setiap untuk kegiatan meningkatkan produksi. hasil produksi 3. baik dari segi Mengganti kuantitas barang yang maupun rusak. kualitas Daya tahan dengan suatu cara barang hasil memperbaiki produksi metode terbatas. kerja dan Artinya meningkatkan dalam jangka waktu tertentu, produktivitas nilai faktor dari barang produksi tersebut yang akan berkurang digunakan. atau rusak. Yang kedua, 4. Mencapai ekstensifikasi. kemakmuran. Tujuan akhir dari produksi yaitu adalah suatu mencapai upaya kemakmuran, untuk meningkatkan tidak kualitas hanya dari sisi dan produsen, kuantitas tetapi produksi dari dengan cara pihak konsumen menambah juga. faktor-faktor produksi. Jika produsen ingin mendapatkan 3. keuntungan yang maksimum, Diversifikasi. namun dari sisi lain konsumen ingin memperoleh kepuasan suatu yang upaya maksimum. untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. 4. Rasionalisasi. Rasionalisasi suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dengan cara menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Spesialisasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi barang atau jasa melalui pembagian kerja berdasarkan kemampuan dan keahlian. Yang keenam, mekanisasi. Mekanisasi adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi barang atau jasa dengan mengganti peralatan yang dioperasikan secara manual dengan mesin-mesin yang proses pengerjaannya dilakukan secara otomatis. Yang kedua, kegiatan distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang ditujukan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi. Yang pertama, membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Yang ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barang. Yang keempat, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Fungsi distribusi ada 4. Yang pertama, menyalurkan barang atau jasa. 2. Memecahkan persoalan perbedaan waktu. 3. Memecahkan persoalan perbedaan tempat. 4. Menyeleksi dan mengelompokkan kombinasi barang atau jasa. Yang
kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Pihak atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Tujuan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung agar ia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi. Faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang memengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama, pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan memengaruhi tingkat konsumsinya. 2. Perkiraan harga. Perkiraan terjadinya perubahan pada harga barang atau jasa turut memengaruhi konsumsi seseorang. 3. Iklan. Iklan di media cetak maupun elektronik turut memengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang. Yang keempat, harga barang yang bersangkutan. Harga barang yang bersangkutan dapat memengaruhi konsumsi seseorang. 5. Harga barang lain. Selain pendapatan, perkiraan harga, iklan, dan harga barang yang bersangkutan, konsumsi juga dipengaruhi harga barang lain. Pada pengganti, konsumsi memiliki pengaruh. Faktor non-ekonomi yang memengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama, selera. Selera seseorang dalam melakukan konsumsi barang atau jasa berbeda-beda. 2. Adat istiadat. Adat istiadat suatu daerah turut memengaruhi konsumsi yang dilakukan. 3. Mode. Mode atau gaya hidup akan memengaruhi konsumsi seseorang. 4. Jumlah keluarga. Jumlah keluarga akan memengaruhi kegiatan konsumsi. Karena besar kecilnya konsumsi, semakin banyak jumlah anggota keluarga, semakin meningkat konsumsi terhadap barang atau jasa. Dampak perilaku konsumsi. Dampak perilaku konsumsi ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. Yang pertama, konsumsi memberikan kepuasan kepada seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan konsumsi, kebutuhan seseorang akan terpuaskan, baik bersifat jasmani maupun rohani. Yang kedua, konsumsi yang dilakukan seseorang atau masyarakat suatu negara akan menggerakkan roda perekonomian negara tersebut. 3. Konsumsi memberikan keuntungan bagi para produsen. Semakin tinggi pola konsumsi masyarakat suatu negara, semakin termotivasi para produsen memproduksi barang atau jasa. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, konsumsi dapat mengakibatkan pola hidup boros pada seseorang. Artinya orang tidak lagi memerhatikan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, konsumsi yang tidak seimbang mengakibatkan ketimpangan pola konsumsi. Bagi orang yang memiliki pendapatan besar dapat melakukan konsumsi apa saja, namun begitu juga sebaliknya. 3. Dalam lingkup yang lebih luas, konsumsi dapat menimbulkan terjadinya resesi ekonomi. Konsumsi yang tinggi akan mendorong harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Naiknya harga barang secara umum dan tidak diikuti daya beli masyarakat menimbulkan inflasi.